Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pertama perkenalkan dulu, nama saya Doyan Sukami, guru SDN 138 Karangbuah. Pada kesempatan hari ini, guru membawakan mata pelajaran pendidikan agama Hindu kelas 3. Pada pagi hari ini materinya yang dapat ibu bawakan anak itu bab 1, yaitu mengenal Tripararta dan kompetensi dasarnya, mengenal ajaran Tripararta untuk mencapai keharmonisan hidup. Tujuan pembelajarannya di sini anak, setelah kita belajar, kita harus dapat mencapai itu mengenal contoh-contoh perilaku Tripararta yang dikomplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, memahami upaya-upaya meningkatkan perilaku Tripararta. Materi pembelajaran pada hari ini anak-anak, contoh-contoh perilaku Tripararta. Sebelumnya anak-anak kita mau mengacu kepada contoh-contoh, mari kita dulu kilas balik, istilahnya kilas balik. Kita mengingat dulu mengenai apa itu Tripararta, walaupun kan pada pertemuan pertama itu sudah dikasih tahu sama ibu guru yang lalu. Sekarang ibu guru cuma kilas balik supaya anak-anak ingat apa itu Tripararta, cuma mengingat. Di sini anak Tripararta terdiri dari dua kata, yaitu tri dan pararta. Tri artinya tiga, pararta artinya kebahagiaan. Jadi di sini anak Tripararta yang tiga menyebabkan orang bijak, orang mencapai kebahagiaan. Itulah Tripararta. Setelah itu anak barangkali anak sudah pada pertemuan pertama lalu anak sudah mahir semua itu, karena bu guru juga sudah ajarkan semua itu. Sekarang tinggal kita belajar mengenai contoh-contoh perilaku Tripararta. Yang pertama, contoh perilaku asih. Asih. Di sini dulu kita harus tahu apa itu asih. Asih itu anak kita memiliki rasa kasih dan sayang. Kita harus anak menumbuhkan rasa kasih sayang baik kepada semua ciptaan Sang Yang Widi, baik makhluk hidup, benda mati, dan lain sebagainya. Tuan anak, asih berarti kita memiliki belas kasih. Adapun apa itu? Bagaimana contoh perilaku belas kasih? Yang pertama anak, saling mengasihi antar teman dan saudara. Nah, yang kedua, mengasihi binatang peliharaan. Ketiga, memelihara lingkungan. Bisa contoh saling mengasihi antar teman dan saudara. Teman, kita anak di sekolah banyak teman, kakak, adik, ya, itu adalah teman. Di sekolah itu bagaimana kita menghormati, mengasihi sesama teman di sekolah, yaitu saling mengasihi, tidak mengejek, tidak menghina. Antara kelas 1 dan kelas 2 itu tidak, kita saling merangkul. Bagaimana cara kita supaya kita akur, tidak saling berkelahi, tidak. Itu adalah kita memiliki belas kasih. Itu adalah contoh mengasihi antar teman di sekolah. Dan teman di rumah, kalau anak tidak pulang sekolah, tentu kita bertemu dengan teman yang lainnya walaupun kita tidak satu kelas. Di situ anak kita bermain apakah, petak umpet, apa semua itu adalah kita lakukan, kita mainkan dengan hati yang riang gembira. Itulah anak rasa kasih sayang kepada antar teman di rumah. Sekarang anak rasa saling mengasihi dengan saudara di rumah. Kita punya kakak, punya adik, punya orang tua, ibu dan bapak. Bagaimana anak kita hidup rukun? Kalau kita dibelikan kue 1 bagi 2, 1 adik, 1 kakak, tidak boleh saling mementingkan diri sendiri. Anak, bagaimana kita mengasihi ibu, mengasihi bapak, itu adalah saling mengasihi. Itu adalah contoh perilaku saling mengasihi saudara di rumah. Yang kedua, mengasihi binatang peliharaan. Anak-anak di rumah tentu kita memiliki apa? Binatang peliharaan seperti sapi. Kalau ada yang memelihara sapi, pasti semuanya orang memelihara babi, ayam, bebek. Dan juga selain binatang peliharaan, tentu ada kucing. Itu bukan binatang peliharaan, dia datang dari belakang rumah lah begitu. Tetapi anak-anak kita memiliki rasa kasih sayang. Sementara kita makan, dia bunyi miong gitu. Kasihannya ini binatang, kasih makanan sekedar itu anak kita sudah melakukan contoh rasa mengasihi kepada binatang. Kalau anak memelihara bebek, jangan hanya dipelihara, dicari telurnya, tetapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Itu anak-anak tidak
tidak anak-anak memiliki kasih sayang kepada binatang piaraan. Karena piara babi, sapi rutin setiap pagi kasih dia makan, siang kasih makan, kadang-kadang 3 kali dalam sehari. Itu supaya apa? Supaya dia gemuk, enak dilihat. Karena apa? Kita saling membutuhkan. Anak-anak butuhkan dia supaya apa? Besar, dia dijual, kita dapat untungnya. Jual anak-anak, kita harus perlu mengasihi binatang peliharaan. Ketiga, memelihara lingkungan. Nah, di sini memelihara lingkungan, anak-anak sekolah kita begini luas, banyak bunga-bunga, apalagi bunga setiap hari kita pakai untuk sembahyang. Tentunya dengan adanya berbagai macam bunga di sekolah, ya, kita tidak perlu lagi bawa dari rumah, cukup bunga di sekolah pakai, ya. Tetapi anak tidak boleh ambil terlalu banyak, ambil seperlunya. Kenapa? Supaya anak-anak setiap pagi datang dari rumah, kelihatan sekolah saya rapi, sekolah saya bagus, indah. Itu karena siapa? Karena kita di sekolah, ya. Pelihara bagaimana? Setiap diberi pupuk, dipangkas-pangkas supaya rapi. Itu adalah anak contoh memelihara lingkungan. Dan contoh yang lain, di samping tanaman bunga anak-anak ada istilahnya selokan-selokan, sampah apa segala macam, tidak boleh berserakan. Baik sampah di sekolah ataupun di rumah sendiri, ya, itu tidak boleh berserak. Anak-anak pagi menyapu dulu, ya. Setelah bersih halaman sekolahnya, baru mandi, baru belajar. Bagaimana anak? Enaknya kita belajar kalau lingkungan sekolah bersih. Ada anak-anak istilahnya kata-kata bijak, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Adapun beberapa contoh gambar mengenai perilaku asih. Nah, bisa lihat di sini yang kiri atas contoh perilaku asih, mengasihi antara teman dan saudara. Yang sebelah kanan atas, cara memelihara lingkungan yang baik dan benar. Ada beberapa anak-anak di situ, anak-anak ikut bergotong royong untuk menanam tanaman air, supaya bagaimana lingkungan itu supaya aman dari banjir. Yang di bawahnya ada bagaimana kita menyayangi binatang peliharaan, dikasih makan, dikasih minum, supaya juga binatang peliharaan sayang kepada kita. Itu adalah merupakan contoh dari perilaku asih. Dan selanjutnya contoh yang kedua, yaitu contoh perilaku punyo. Di sini perlu ibu guru dulu apa itu disebut dengan punyo. Nah, biasa kalau kita sembahyang di puro, biasa itu para bendeso adat atau pak adat bilang mepunyo. Itu di situ ada kata punyo. Punyo itu kita menyisihkan harta benda kita sedikit saja untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan anak-anak berikan bantuan atau punyo itu bagi orang yang tidak membutuhkan. Itu namanya punyonya anak salah sasaran. Siapa yang membutuhkan, kasih yang itu. Temannya anak atau keluarganya tidak memiliki apa. Anak-anak punya lebih, bilang, Pak, saya punya ini, saya cuma dapat bantu ini. Itu anak-anak mepunyo. Itu anak memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia butuhkan. Itulah punyo. Adapun contoh perilaku punyo, membantu teman yang terkena bencana banjir atau bencana alam. Nah, pada baru-baru lalu ada anak-anak bencana alam yang menimpa Sulawesi Tengah kalau tidak salah. Di situ anak habis semua. Itu adalah merupakan ujian bagi kita supaya kita diberikan apa? Diberikan pembelajaran kepada Idul Sang Yang Widi. Bagaimana cara kita? Sabarkah? Nah, di situ kita diharuskan kita memiliki rasa keinginan untuk menolong mereka, walaupun sekedar. Semuanya dari kelas 1, kelas 6 sisihkan uang jajannya 5.000, kita menyumbang kepada teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah. Itu suatu perbuatan yang sangat baik yang bisa kita lakukan. Itu adalah punyo, membantu seseorang, membantu orang yang sedang kesusah. Itulah punyo. Semoga anak-anak apapun yang berikan kepada orang, kita tidak mengharapkan imbalan apapun anak-anak.
kita mengharapkan apa perbuatan baik kita supaya ada nanti apa tabungan kita untuk ke sana. Itu adalah punyo. Itu adalah anak kita membantu orang yang terkena bencana alam. Bencana alam ini seperti anak banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, itu disebut dengan bencana alam. Contoh perilaku punyo yang kedua, menyumbang kepada panti asuhan. Menyumbang kepada panti asuhan. Pasti anak-anak di sini anak mendengar panti asuhan. Anak, apa itu panti asuhan dalam hati? Anak-anak pasti seperti itu. Panti asuhan itu tempat orang-orang mengasuh anak-anak yang tidak memiliki ayah dan ibu. Itu namanya panti asuhan. Umpamanya anak kita bersyukur kita di sini semuanya memiliki orang tua utuh, walaupun ada orang tuanya cuma satu atau ayah atau ibu, tetapi tetap kita masih dipelihara. Kita tidak sampai dibawa ke panti asuhan. Panti asuhan itu perlu dana banyak. Kenapa? Banyak anak-anak kecil mau dia ambilkan makanan di mana, baju di mana, dan lain sebagainya. Pendidikannya bagaimana? Tetapi anak-anak kita itu apa? Semua orang, termasuk anak-anak sendiri, harus anak-anak memiliki niat, memiliki keinginan untuk membantu anak-anak yang ada di panti asuhan. Karena di situ anak-anak pahalanya sangat besar. Tuh, panti asuhan. Tapi nama anak astun karo kita tidak akan pernah dipelihara sampai di panti asuhan. Yang contoh perilaku punyo yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang suci. Memberikan bantuan kepada orang suci. Orang suci di sini anak-anak termasuk dia pendeta, pemangku, ya, dan lain sebagainya. Itu anak-anak, umpamanya anak-anak di rumah memiliki lebih, ada umpamanya seorang juru mangku ataukah para pendeta, anak umpamanya melihat bajunya kurang apa? Kurang enak dilihat. Anak kasih tahu orang tuanya, Bapak, Ibu, tolong belikan baju itu juru mangku ini, karena kasihan bajunya. Kenapa? Barangkali sudah tua atau bagaimana? Itu merupakan juga bantuan. Nah, sekarang anak pemerintah di sini sudah menyiapkan kesejahteraan bagi para pemangku. Tetapi tidak harus mestinya semua, barangkali bertahap. Tahun ini mangku ini, tahun ini mangku ini. Itu anak sudah termasuk memberikan bantuan kepada orang suci. Karena anak orang suci itu dia tidak memiliki gaji tetap. Dia cuma apa? Dia cuma dapat dari apa namanya itu? Dari belas kasihnya orang itu. Istilahnya kalau dia ngantap maupun mantan, dia cuma dapat daksina, sarinya tidak ditentukan, palingan 50.000 paling banyak. Itu juga merupakan bantuan kepada orang suci. Nah, anak-anak di sini ada contoh gambar beberapa perilaku punyo. Yang pertama, sebelah atas kiri, membantu teman yang terkena bencana alam. Anak bisa lihat di situ ada seorang bapak memberikan bantuan kepada warga yang kena bencana banjir, entahkah sarimi ataukah air minum. Itu adalah juga sangat besar. Artinya bagi mereka yang terkena bencana banjir. Dan di atas kanan ada seorang talora itu di situ Pak Parisada memberikan bantuan entah berupa uang atau pakaian kepada salah seorang pemangku. Itu adalah merupakan contoh memberikan bantuan kepada orang suci. Dan yang di bawah menyumbang ke panti asuhan. Ada beberapa donatur yang datang ke panti asuhan. Dia di sana melihat anak-anak, barangkali sebelumnya dia sudah menyanyikan lagu apa supaya anak-anak itu dia bisa bersemangat untuk belajar walaupun saya tidak punya orang tua, tetapi orang-orang baik selalu memperhatikan kami, makanya dia semangat. Anak-anak juga punya orang tua di rumah, semangat. Yang ketiga, anak-anak, contoh perilaku bakti. Bakti. Di sini anak-anak kita harus lihat dulu apa itu kata bakti. Bakti ini sujud bakti. Sujud bakti. Pertama bakti itu tuh rasa syukur. Rasa syukur kita kepada siapa?
Pertama kepada Ida Sang Hyang Widi, kedua kepada orang tua, kepada guru, baik guru di sekolah, guru di rumah maupun guru di masyarakat. Yang pertama, contoh perilaku bakti yang pertama, rajin melakukan sembahyang dan berdoa. Berarti di sini contoh bakti ini adalah yang kita tujukan kepada Ida Sang Hyang Widi. Rajin melakukan sembahyang dan berdoa. Setiap pagi dari rumah ke sekolah, pagi dulu sembahyang dulu sebelum belajar. Itu bakti kita pada pagi hari. Yang kedua, mau pulang sekolah jam 12 atau istirahat, kita sembahyang dulu. Itu adalah juga kita ucapkan rasa syukur kita yang dari pagi kita masih diberikan kesehatan. Itu adalah sembahyang pada siang hari. Yang ketiga, pada sore hari cukup melanjutkan di rumah pada sore hari. Dalam melakukan sembahyang ini, apa yang anak-anak ucapkan walaupun dalam hati, anak-anak bilang sendiri apa? Di sini anak kita bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, kita ucapkan rasa syukur. Ya Tuhan, syukur saya sampai sudah masih menghirup udara segar sampai hari ini. Syukur Tuhan berikan saya makanan dan minuman pada hari ini, dan lain sebagainya. Jangan anak-anak sembahyang minta, ya Tuhan, supaya saya pintar. Kalau bukan tanpa belajar tidak bisa. Tidak bisa itu. Anak kalau kita mau pintar, kalau cuma hanya dengan bersembahyang itu tidak bisa. Anak kita belajar sambil bersembahyang, sambil berdoa. Tuh, belajar sambil berdoa. Itu baru bisa. Kalau tidak cukup berdoa saja tanpa melakukan usaha, tidak akan ada hasil. Karena Ida Sang Hyang Widi itu bukan hanya memberikan black itu hasil, tidak, pasti melalui proses. Tuh. Yang kedua, selalu mengingat nama-nama Sang Hyang Widi. Di sini selalu mengingat nama-nama Sang Hyang Widi. Di sini kita perlu belajar membaca ayat-ayat suci, membaca Bhagavad Gita. Umpamanya anak pergi kemana-mana dalam hati, umpamanya anak selalu ucapkan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Itu adalah anak juga mengingat nama-nama Sang Hyang Widi. Umpamanya anak juga dalam hati Om Bhurvaswah Tat Sawiturvarenyam Bhargo Dewasya Dimahi. Itu juga anak-anak, itu termasuk salah satunya. Kita selalu mengingatnya, ya. Tuh, selalu mengingat nama-nama Ida Sang Hyang Widi. Dan contoh-contoh perilaku bakti yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Membantu pekerjaan orang tua di rumah ini gampang, Kalau di rumah, pekerjaan apa saja yang anak bantu orang tuanya anak di rumah. Kalau anak masih kelas 3, masih kecil, anak cukup membantu diam, tidak bermain ke sana kemari. Boleh kalau anak bisa, boleh bantu cuci piring, boleh bantu menyapu, boleh bantu cuci baju sendiri, bantu cuci sepatu sendiri. Itu anak sudah meringankan beban orang tua yang sangat besar. Itu adalah anak masih kelas 3, masih kecil. Itu saja kalau anak kerjakan itu sudah bagus. Yang paling penting anak membantu pojok orang tua di rumah dengan rajin juga belajar. Ya, membantu orang tua di rumah dan rajin belajar. Tuh, lantasan anak itu adalah bakti kepada orang tua, yaitu orang tua di rumah yang anak melahirkan anak-anak. Dan sekarang ada juga bakti kepada guru di sekolah. Bakti kepada guru di sekolah, anak bagaimana caranya anak bakti? Anak di sekolah, anak dari tidak tahu angka 1 sehingga anak tahu angka 10. Apa yang harus anak lakukan kepada ibu dan bapak guru? Tidak perlu anak berat-berat. Anak cukup taati peraturan di sekolah. Tuh, cukup itu. Rajin laksanakan piket, kerjakan PR dengan penuh tanggung jawab. Tidak banyak alasan. Tuh, itu saja sudah cukup. Dengan menghormati, kalau umpamanya gurunya lewat, Om Swastiastu Bu, jangan lari begitu saja kayak gitu. Pokoknya itu saja, tidak usah yang lainnya. Ya, anak contoh gambaran anak bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, atau bakti mengucapkan mengingat nama-nama Sang Hyang Widi. Ada anak contohnya pada gambar di bawah ini, ada anak 2 orang, pemuda dan pemudi, membaca kitab suci, ayat suci. Yang pasti dia baca itu adalah kitab Bhagavad Gita. Yang di sebelah kiri atas, anak rajin melakukan sembahyang.
Nah, dan berbakti. Ada di sana nak gambar sekelompok bapak-bapak, ibu-ibu melakukan sembahyang bersama. Nah, dan di kanan atas ada gambar seorang anak kecil. Dia sudah bisa membantu ibunya mencuci baju sendiri, mencuci sepatu sendiri. Itu dia sudah bisa dia sendiri. Dengan apa? Barangkali dia punya ibu anak terlalu sibuk, makanya saya cuci dia sendiri supaya ibu saya lebih ringan. Itulah juga yang harus perlu contoh seperti itu. Itu anak contoh perilaku bakti. Nah, adapun sekarang anak itulah anak contoh-contoh perilaku Tripara Arta. Dan di sini anak perlu guru ingatkan, di sini semua itu anak mengenai contoh-contoh perilaku para anak perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Adapun nanti anak evaluasinya ibu akan kirim melalui WA grup. Anak harus standby di rumah. Itu adalah mengenai evaluasinya. Simak saja pelajarannya Bu Guru, dan perlu juga saya ingatkan kepada orang tua murid ya. Kami mohon bantuannya untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Ini semua semata-mata untuk kesehatan kita bersama. Dengan cara apa? Pertama, anak-anak, bapak-bapak harus memiliki HP Android. Dan juga sekali-sekali isi pulsa data atau kuota untuk mendukung pembelajaran anaknya di rumah. Bapak-bapak tidak perlu khawatir. Nanti kalau ada apa-apa video call, saya yang hubungi, bukan kita. Yang penting HP standby, buka internetnya, jangan ditutup. Itu saja. Nanti saya akan hubungi. Tidak usah bapak-bapak. Itu demi kesehatan kita semua, baik anaknya bapak maupun saya. Itu adalah merupakan untuk belajar di rumah karena musim COVID-19. Kita harus orang tua mengerti, guru mengerti, itu semuanya kita harus bapak-bapak kita harus paham. Anak-anak sekalian, barangkali pembelajaran contoh-contoh Triparata cukup dulu sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan Paramasanti, Om Santi 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 Om.